Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Melani Putri dengan NPM 233510446. Di sini saya mengerjakan UAS dari praktikum pemrograman mobile. Di sini saya telah membuat UASnya sesuai dengan soal yang telah diberikan, yaitu mengenai kampus market, yang dimana kita bisa menjual barang seperti barang second dan juga lainnya. Nah, di sini terdapat codingannya, yaitu berupa expo, node modules, search, dan lain-lainnya, serta ada readme. Nah, kita buka pada FJS-nya. Pada FJS di sini merupakan titik awal entry dari poin aplikasi kita. Nah, di mana di dalamnya terdapat provider seperti temp provider, out provider, dan juga wishlist provider yang dibungkus agar dapat digunakan oleh seluruh dokumen komponen aplikasi. Selain itu, file ini juga memanggil tampilan root navigator sebagai pengatur navigasi utama, serta mengatur tampilan status barnya. Nah, di sini juga terdapat file dari package.json. Package.json di sini berisi tentang informasi dasar mengenai project seperti nama aplikasi kita apa, versinya berapa, serta kita cara untuk menginstalnya, yaitu ada Expostar Android, dan juga lain-lain, serta daftar dari seluruh dependensi yang digunakan dalam di sini, beserta juga dengan library-nya. Nah, di sini juga terdapat app.json. App.json di sini adalah file yang digunakan untuk mengatur konfigurasi agar aplikasi Expo kita seperti nama aplikasinya, slug-nya, version, dan juga ada Splash, iOS, dan juga Android-nya. Selanjutnya di sini terdapat Babel config. Babel config di sini adalah konfigurasi Babel yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi kode JavaScript modern menjadi kode yang dapat dijalankan di React Native. Pada project ini, Babel menggunakan preset seperti Babel Expo agar kompatibel dengan Expo Go kita. Nah, di sini juga terdapat file README. README di sini untuk dokumentasi bagaimana cara mengerjakan atau menjalankan project yang telah kita buat. Dan juga ada struktur projectnya. Lanjut, di sini terdapat folder komponen. Nah, di komponen di sini terdapat ada button, kategori chips, empty state.js, input file, product card, skeleton card, dan juga tos. Nah, pada button di sini, file ini membuat komponen tombol yang dapat digunakan kembali pada berbagai halaman aplikasi. Komponen ini mendukung kondisi seperti loading, styling yang konsisten, serta mengikuti tema aplikasi sehingga tampilan tombol menjadi seragam. Selanjutnya di sini terdapat kategori chips. Kategori chips di sini digunakan untuk menampilkan kategori produk dalam bentuk chips ataupun label. Berubah ketika aktif menjalankan memudah proses filter kategori produk. Selanjutnya di sini terdapat empty state.js, di mana komponen ini menampilkan halaman kosong ketika suatu data tidak tersedia. Selanjutnya di sini terdapat input file.js. Input file ini adalah komponen untuk input teks yang digunakan pada form login, registrasi, maupun form lainnya. Komponennya juga mendukung icon, label, serta fitur yang menampilkan atau menyembunyikan password. Selanjutnya di sini terdapat product card. Product card digunakan untuk menampilkan informasi yang ada pada produk, nama, harga, serta tombol wishlist, dan aksi untuk membuka detail produk tersebut. Selanjutnya di sini terdapat skeleton card. Skeleton card di sini untuk sebagai placeholder saat data produk masih dimuat dari server. Dengan adanya skeleton loading, pengguna memperoleh pengalaman yang lebih baik karena aplikasi telah memberikan indikasi proses loading. Selanjutnya di sini terdapat tos.js. Komponen ini digunakan untuk menampilkan notifikasi singkat kepada pengguna. Misalnya ketika produk berhasil ditambahkan ke wishlist, atau ketika ada kesalahan maka ia akan muncul notifikasinya. Selanjutnya pada produk hooks. Produk hook di sini terdapat useDebounce.js, yang dimana untuk menunda perubahan nilai input pencarian selama beberapa milidetik. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah request ke server ketika pengguna sedang mengetik, sehingga aplikasi menjadi lebih efisien.
Selanjutnya di sini terdapat folder service. Nah, folder service di sini terdapat API.js. File ini sebagai pusat komunikasi aplikasi dengan API. Seluruh proses seperti mengambil data produk, login, maupun input. Nah, di sini terdapat filenya, sehingga jaringan tersebut lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Selanjutnya pada folder navigation di sini terdapat main tabs dengan root navigator. Nah, pada root navigator di sini untuk mengatur alur navigasi utama halamannya. Seperti kita bisa melihat halaman 1 ke halaman selanjutnya. Selanjutnya di sini terdapat main tabs. Main tabs di sini untuk bottom tabs navigatornya. Menu utamanya seperti home, card, dan profile yang ditampilkan dalam bentuk tab, sehingga pengguna dapat berpindah halaman ke halaman berikutnya. Nah, di sini pada folder theme kita menggunakan color.js, yang dimana untuk mendefinisikan warna-warna serta ukuran, spacing, serta tema aplikasi yang telah kita buat ini. Selanjutnya pada folder screen. Nah, folder screen di sini terdapat card screen, home screen, login screen, produk, dan juga lainnya. Nah, pada home screen di sini kita menggunakan untuk menampilkan daftar produk, seperti halaman ini menyediakan fitur dan juga lainnya. Selanjutnya pada login screen di sini untuk sebagai autentikasi pengguna sebelum masuk ke aplikasi. Selanjutnya registrasi, ini gunanya untuk meregistrasi halaman akun baru yang jika belum ada. Jika ada, maka ia akan berhasil dan langsung ke API selanjutnya. Selanjutnya di sini pada produk detail screen. Halaman ini untuk menampilkan informasi lengkap mengenai suatu produk, serta gambar deskripsi harga dan juga rating. Kalau ada card screen JS ini adalah untuk menampilkan daftar produk yang telah disimpan pengguna ke dalam wishlist. Di sini juga terdapat profil screen JS. Halaman profil yang untuk menampilkan informasi pengguna beserta pengaturan aplikasi, seperti mengganti tema, melihat data akun, dan juga melakukan logout dari aplikasi. Nah, di sini terdapat folder konteks. Nah, pada konteks di sini terdapat out.context.js. File ini untuk mengelola seluruh proses autentikasi pengguna menggunakan React Context. Selanjutnya di sini terdapat wishlist context yang gunanya untuk mengelola data wishlist atau keranjang belanja secara global. Seluruh seperti menambah, menghapus, dan juga memperbarui produk tersebut. Selanjutnya di sini terdapat theme context. Theme context ini untuk tema aplikasi yang menggunakan React Context tersebut, sehingga dapat digunakan aplikasinya. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat git ignore seperti biasa untuk menentukan file atau folder yang tidak ikut disimpan ke dalam node modules. Selanjutnya kita runningkan kode kita, langsung saja kita menggunakan npx expo star. Kita jalankan, maka ia akan tertampil seperti ini. Saya simpan aja videonya. Nah, selanjutnya setelah kita menjalankan untuk di webnya seperti npx expo star strip web, maka ia akan muncul di halaman webnya seperti ini. Ini ada halaman profilnya, kita keluar dulu. Di sini kita bisa daftar akunnya, masukkan nama, masukkan emailnya, masukkan password.
Nah, selanjutnya sudah, kita langsung masukkan, kita pakai akun dummy-nya saja. Di sini sudah terdapat semua barang-barang yang kita butuhkan. Bisa kita filter menggunakan beauty, fragrance, dan juga lainnya. Kita juga bisa mencari harga terendah, harga tertinggi, dan juga rating tertinggi. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita simpan lagi. Maka ia akan tertampil di wishlist kita. Wishlist ini bisa kita hapus, kita tambah, kurang, dan juga kita hapus. Nah, selanjutnya pada profil ini bisa kita edit umurnya dan juga universitas kita. 21 universitasnya. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai UAS pemrograman mobile saya. Apabila saya ada kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.